Halo, selamat pagi semuanya anak didik saya kelas 10 yang saat ini pagi ini di rumah mengikuti daring ya. Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya, tanpa kekurangan satu apapun ya. Tetap yang paling utama di dalam pembelajaran daring ini nak adalah kamu itu harus tetap bersemangat ya. Walaupun banyak beban belajar selama daring, Ibu berharap kalian semuanya tetap bersemangat ya. Bagaimanapun juga daring ini mau tak mau, suka tak suka, mau bosan atau tidak bosan harus tetap dijalankan aku. Karena ini adalah pembelajaran daring karena situasi dan kondisi yang membuatnya ya. Nah ya, jadi nanti kalau kita sudah semoga cepat berlalu COVID ini, kita bisa kelak kita bersama berjumpa, bertatap muka, lebih enjoy belajarnya nak ya. Baik, hari ini pagi ini adalah Rabu 12 Agustus. Hari ini Ibu akan menyampaikan satu kali lagi ini pertemuan teori catat mencatat nanti untuk terakhirnya sebelum kita menggambar ya. Oleh karena itu saya harap anak-anak saya tidak ada bosan-bosannya nak ya. Mari Anda perhatikan Ibu menyampaikan teori sewaktu minggu yang lalu itu adalah rupa Nusantara ya, budaya rupa Nusantara itu yang Ibu sampaikan minggu lalu itu A dan B. Kalau anak-anak kami masih ingat itu bagian A adalah budaya rupa masa purba, kemudian bagian B-nya budaya rupa Hindu-Buddha, itu batasnya kemarin. Yang saya suruh itu anak-anak saya mencatat di buku gambar, dan itu menjadi bahan penilaian bagi saya ya untuk pelajaran seni rupa. Baik, untuk pagi hari ini kita berlanjut dari B itu ke bagian C dan bagian D. Kalau bagian C itu Ibu buatkan menjadi pembelajaran kita hari ini, yaitu budaya rupa masa Islam. Ya, nanti bagian D-nya yaitu adalah budaya rupa, bentar nakku ya, udah hilang ini dari peredaran ini, budaya rupa tradisi ya, ini dia. Sebentar ya nak ya, kita mulai pelajaran kita ya nakku ya. Baik, Ibu hanya menjelaskan sedikit aja ya nak ya. Untuk pagi ini budaya rupa Nusantara ini apa saya yang mengingatkan saya untuk Anda itu bagian C dan D. Budaya rupa Nusantara bagian C itu adalah budaya rupa masa Islam. Budaya rupa masa Islam ini pada saat itu atau pada masa yang lalu itu ditandai dengan adanya bangunan-bangunan berarsitektur masjid ya. Di sini sebagai inti pertama itu karya seni rupa yang terkenal, yaitu karya seni rupa bangunan Masjid Tua Kudus. Yang kedua di sini nak, selanjutnya yaitu bahwa adanya penggabungan budaya Hindu dengan Islam yang menghasilkan budaya seperti wayang kulit, ini anaknya wayang kulit, pakaian, lalu adanya bangunan masjid, karya cetak, dan bermacam-macam hiasan. Itu dia nak ya, ditandai yang dua hal ini di dalam budaya rupa masa Islam. Selanjutnya nak, di sini dipertegas lagi kira-kira apa itu yang menjadi sebagai tanda karya atau budaya di masa Islam itu. Ini pertama adanya karya masjid ya. Masjid ini kalau kita tahu secara umum adalah tempat beribadahnya beragama Muslim ya. Di sini ada beberapa contoh Ibu buatkan. Ini ada Masjid Demak. Ini adalah wujud daripada hasil karya secara harmonis pada kebudayaan Jawa Hindu ya, yang digabungkan pada saat itu untuk masa Islam. Kemudian di sini ada menara Masjid Kudus yang bercorak Hindu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau tadi pertama itu adalah saya ingatkan masjid, yang keduanya adalah nisan dan makam. Di sini nisan dan makam ini, pembangunan ini dibuatkan pada masa
budaya Islam itu ini mengalihkan perhatian setiap masyarakat ke dalam apa ya? Kalau dari zaman dulu kan bahwa ada kepercayaan bagi setiap masyarakat atau mungkin insan manusia di situ akan adanya roh pemujaan terhadap nenek moyang. Jadi dengan demikian untuk mengalihkan perhatian seperti itu maka dibangunlah adanya nisan dan makam, di mana inilah suatu tempat makam atau pekuburan yang mungkin ini sebagai kepercayaan bagi umat Islam ya. Nisan ini adalah pertanda kuburan makam. Seperti begini dia contoh gambarnya ya. Ini ada di sini nak, corak daripada makam yang nisan yang ada di masa Islam ya. Ini corak batu nisan Islam. Baik, selanjutnya nakku, yang ketiga ini ditandai dengan adanya ragam hias dan kaligrafi. Ragam hias dan kaligrafi ini itu artinya tetap masih bernuansa Islamiah ya. Begitu ragam hiasnya, yang ini ada contohnya ya, kita buat sedikit secara singkat. Ini adalah dipakai untuk menghias bangunan-bangunan masjid pada saat itu. Di sini juga ada, di sini adalah contoh kaligrafi yang juga menghiasi kepercayaan umat muslim pada saat itu ya. Mungkin ini ada di masjid-masjid yang mungkin terpampang di situ sehingga orang lain khususnya muslim itu bisa memahami agamanya. Selanjutnya ada pakaian. Nah, pakaian ini ya pakaian bernuansa keislaman. Di sini ada nampak contoh, ini seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Ini pakaian mereka ini adalah pakaian muslim ini nak. Bahkan sekarang juga ini masih bisa kita lihat bagi umat muslim yang memang dia agama kemuslimannya itu ketat gitu, mereka masih menggunakan pakaian-pakaian seperti ini ya. Mungkin walaupun kita misalnya di kota Medan atau mungkin di daerah-daerah manapun, tetapnya ini masih nampak ya. Ini dia sebagai pertanda bahwa masa dulu pun ini masih dipakai lah. Sekarang juga demikian ya nak ya. Baik, selanjutnya ada budaya rupa tradisi lanjutannya. Kalau tadi bagian C tadi itu saya ulang kembali balik bahwa budaya rupa masa Islam, maka tadi ada satu masjid, kedua nisan dan makam, ketiga ragam hias dan kaligrafi, keempat pakaian. Maka masuk kita ke budaya rupa tradisi. Tradisi itu yaitu kebiasaan ya, tradisi. Yang sekarang di sini seni rupa tradisi tumbuh di dalam kesukuan di wilayah Nusantara ya. Nusantara, wilayah daerah-daerah lah tertentu ya Nusantara. Di sini terbentuk dengan proses selama adanya perubahan-perubahan sampai ke masa tradisi ya. Di sini kita lihat lanjutannya. Secara umum ini masih banyak sih, bukan hanya ini adanya dikenal itu adalah ragam hias etnik ya. Ragam hias etnik itu yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan kesukuan ya. Di sini ada di sini daerah Toraja dari Sulawesi Selatan, lalu ada Papua, kemudian ada Kalimantan dan Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi etnik-etnik yang lain ya, bahkan di daerah Sumatera pun ada sebenarnya. Cuma Ibu hanya menyampaikan ini saja biar nggak terlalu habis waktu kita bervideo gini ya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh ragam etnik ya. Ini yang paling nampak di sini anakku lihat ini semua adalah ragam hias Toraja yang berpola geometris ya. Geometris itu artinya adanya desain pengaturannya itu seimbang ya. Geometris berbagi seimbang dia ya. Jadi di sini juga ada ragam hias suku Dayak dari Kalimantan ya. Ini juga kalau kita perhatikan bagus-bagus. Nah ini yang Ibu geser-geser di sini mus Ibu ini adalah ini seperti berkesan wajah manusia sebenarnya. Kalau jeli mata kita melihat itu dia. Ke bawahnya lagi ada desain-desain dan seterusnya. Ini adalah juga ada kebalansannya atau keseimbangan ya. Baik. Selanjutnya nak yang kedua selain daripada etnik tadi adalah senjata. Senjata apa rupanya yang ada di masa tradisi itu adalah yang sekarang pun masih nampak ini ya, senjata tradisional suku-suku Nusantara seperti adanya senjata genggam, senjata yang digenggam, dipegang gitu ya, menggunakannya. Ada juga di situ tameng.
Tameng ini sebagai apa namanya nih? Pelindung lah ya artinya ya. Baik, ada lagi tombak. Tombak, ada panah, ada pakaian perang. Mungkin Anda anak-anak kami semua udah paham ini bagaimana nih bentuk-bentuknya ini semua ya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan itu adalah contoh-contoh senjata. Ini kalau saya perhatikan ini contoh-contoh dari Nusantara, ada dari Jawa ya. Ini seperti keris ini, gambaran keris dan lain-lain sebagainya aku ya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga adalah bangunan adat. Ini paling sering kita lihat, baik kita ada di kota, ada mungkin di desa, di kampung kita. Ini banyak kita jumpai ya. Seperti contoh salah satu ini adalah rumah adat Batak. Rumah adat Batak yang bagaimana ciri khasnya ini? Nanti Ibu ada tunjukkan beberapa aja. Nanti ada lagi rumah adat Batak Papua, ada rumah adat Toraja, ada rumah adat Nias, ada rumah adat Aceh, ada rumah adat Makassar, ada rumah adat Jawa Tengah, dan ada rumah adat Sumba. Masih banyak lagi ya. Daerah Karo belum masuk ya. Tadi karena nggak muat tadi, jadi saya paksakan segini aja ya. Masih banyak lagi nah suku-suku Simalungun. Apalagi Pak-Pak. Ya namanya adat ya, semua suku yang ada di Nusantara. Masih banyak lagi. Mungkin anak kami semua pasti tahu tarik diri ke diri saya, misalnya orang Batak, lalu anak didik kami mungkin ada di situ yang Nias, ada mungkin Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Pak-Pak, itu semua. Ada yang Aceh, ada yang mungkin dari Padang atau mungkin dari Minang, seperti itu nakku ya. Baik, selanjutnya ini contoh bangunan adat yang Ibu sampaikan tadi beberapa. Ini adat Batak ya. Ini kalau orang Batak bilang ini seperti rumah tunduk. Rumah tunduk itu artinya kalau mau masuk ke rumah ini harus merunduk gini kepala, kalau enggak kepala itu bisa terbentur ke pintu atasnya. Harusnya itu ya gini masuk gitu. Artinya termasuk juga ini arti kalau kepercayaan orang Batak dulu agak hormat gitu masuk ke rumah setabi gitu contoh. Tapi kalau udah sekarang kan masuk ke rumah nyolong aja gitu ya kan. Ini kalau diartikan kepada apa namanya rumah-rumah adat ya. Baik, kemudian ada di sini nakku rumah adat Batak Papua. Papua ini masih dari bahan-bahan alamiah ya, dari alam diambil atapnya. Ini digunakan untuk mengurangi apa namanya hawa panas dari terpaan matahari ya, seperti ini ya. Baik, selanjutnya ini rumah adat Nias. Ini juga ada kolong di bawah ya, hampir mirip dengan Batak gitu ya, Batak Toba ya. Baik, selanjutnya nak ada yang keempat ya. Keempat yaitu peralatan musik. Peralatan musik itu kalau kita mau kenal sampai sekarang ya banyak. Peralatan musik yang Nusantara ya, yang dihasilkan dari berbagai daerah. Ada jenisnya yang teknik melakukannya atau memainkan musik itu ada yang dipukul ya. Yang dipukul itu banyak sekali ya. Dari setiap suku yang dipukul itu beda-beda namanya. Lalu ada musik tabu, ada alat musik tiup, ada alat musik gesek, ada alat musik yang digoyang, dan semuanya masih banyak lagi ya. Ada yang ditekan pakai tuts, ada yang dipetik ya. Masih banyak yang belum terdaftar di sini. Ini menyinggung tentang peralatan musik. Baik, contoh peralatan musik ini ada gambarnya seperti suling Bali ya naknya, suling Bali. Kemudian ada angklung Jawa Barat ini nakku ya, dan beberapa lagi nanti Anda bisa dapatkan di Google lah, mungkin kita juga boleh belajar sendiri nak ya. Baik, yang kelima adanya wayang dan topeng, masa tradisi ya. Wayang dan topeng ini secara umum kita pasti tahu ini adanya di daerah Jawa ya. Walaupun memang kita temukan juga di semua daerah ini, mungkin apa namanya nih pelestarian lah istilahnya ya. Misalnya kita pergi ke museum-museum di Kota Medan, nanti kita akan jumpai ini wayang-wayang ini, contoh-contohnya itu ada semuanya di sana, di apa namanya dipampangkan begitu ya. Itu sebagai dasar mendapatkan pengetahuan tentang itu ya. Makanya banyak siswa-siswa kadang-kadang berkunjung ke museum-museum tertentu. Kalau pelajaran sejarah itu sering itu ya. Baik, ini ada juga topeng Madura. Topeng Madura, dan juga ini adalah sebagai apa? Hiasan wajah yang bernuansa tentang
sifat dan karakter dari Madura itu ya. Oke nakku, ini adalah wayang dan topeng. Baik, yang keenam. Yang keenam itu adalah pakaian dan tekstil ya. Oke. Pakaian adat dan ragam hias tekstil. Pakaian adat digabungkan dengan ragam hias tekstil. Ya, ini dia contohnya. Memiliki busana tradisi dengan ragam hias masing-masing daerah wilayah Nusantara. Contohnya pakaian adat Toba bagaimana, pakaian adat Jawa, pakaian adat Simalungun, pakaian adat Nias. Itu yang dimaksudkan ya. Masih banyak lagi. Ya, bahkan ada ragam hiasnya, bagaimana desain-desain misalnya tekstil atau batik dari Jawa, contoh dari Tanah Karo, batiknya Batak Toba bagaimana warnanya, bagaimana desainnya, semua itu mempunyai arti ya, bahkan warnanya pun berbeda-beda setiap suku, sehingga kita bisa kenal, oh itu ragam hiasnya batiknya Batak begini, oh itu ragam hiasnya Melayu seperti ini, warna apa dia, bentuk-bentuk hiasannya itu semuanya berbeda-beda setiap daerah ya. Baik, yang ketujuh ada ragam transportasi, bermacam-macam transportasi. Kalau kita ke sekarang ini kita harus kita buatkan dulu contoh-contoh bahwa kapal penangkap ikan ada di sini ya Naya. Kemudian ada kapal layar, gerobak, dan tunggangan kuda. Ini contoh-contohnya nakku ya. Baik, di sini ada diamankan ya. Contoh ragam mananya nih? Nggak ngerti semua manusia ini. Contoh ragam transportasi. Ini ada beberapa di sini. Kapal pinisi dari Sulsel. Kemudian ada dalaman dari Jawa Barat. Di sini nakku ya. Baik, selanjutnya yang kedelapan. Di sini 8 ini adalah cenderamata. Kalau cenderamata ditanya mah enggak. Kalau kita ditanya ini pasti kita udah paham semua lah ya. Karena cenderamata ini juga termasuk bisa dibilang kalau di daerah-daerah wisata itu selalu diburu ya sama orang-orang pendatang, wisatawan dari luar bahkan dari dalam negeri. Banyak sekali contoh-contoh di sini seperti ukiran Jepara ya, ukiran-ukiran kayu jati. Biasanya ini yang paling terkenal ini kalau dikatakan ukiran kayu ini sebenarnya dasar pembuatannya ini dari Jepara ya. Walaupun kita temukan misalnya di kota kita di mana kita berada, sebenarnya kebiasaan mengukir-ukir dari Jepara. Lalu ada juga dari Kota Gede, ada kerajinan perak di sana. Kemudian ada di Pekalongan itu kita temukan batik di sana ya. Pekalongan, Cirebon itu dia ya. Kemudian ada Kasongan, gerabah tempel. Kemudian ada Asmat, payung dari kayu. Baru ada di Bali. Di Bali ini semua kerajinan ada ya. Mau cari kerajinan tas, mau aksesoris, lalu ada pakaian-pakaian di sana yang bernuansa Bali. Lalu ada Sumba. Di Sumba ini terkenal dengan tenunan, Sumedang, wayang golek, baru Juwana, ada cor logam, Batak, tenun ikat ulos. Masih banyak lagi yang belum masuk ke sini ya. Untuk hasil-hasil kerajinan tangan yang ditemukan setiap daerah Nusantara ya. Baik, yang ke-9 di sini. Sebelum ya, ini aku ada saya buat rupanya contoh beberapa ya. Di sini ada kerajinan patung suku, ini Asmat, kemudian kerajinan patung dari Bali ya. Baik, yang ke-9 peralatan sehari-hari yang ditemukan ini itu adalah beberapa peralatan yang biasa kita temukan ya. Itu dijumpai dan penggunaannya di beberapa daerah yang sudah berabad-abad yang lampau penggunaannya sampai hari ini. Semua ini masih tetap ada. Masih banyak sih. Inilah dulu dia contoh-contohnya ya. Peralatan memasak, kendi, alat pertanian, alat penangkap ikan, dan lain-lain. Ini dia ya.
yang masih kita temukan sekarang ini. Baik, selanjutnya terakhir nakku, ini ada kemasan ya. Oh, ini ada contohnya, kendi ada, peralatan dapur dan tembaga ada juga nakku ya. Baik, kemasan ini wadah ya, tempat sesuatu gitu ya. Kalau yang masa lalu itu contoh ini, kalau kita tengok ini ada contohnya ya, kemasan celorot dari Jawa Tengah. Ini adalah kemasan, inilah wadah, ada beberapa macam ya, wadah tempat membawa ayam, ada wadah kemasan buah, ada wadah kemasan untuk makanan. Kalau ini, contoh ini saya lihat kayak wadah untuk membuatkan sesuatu untuk dimasak atau dijadikan makanan ya, seperti ini ya. Ini nanti bisa kita buka lah lebih jelasnya. Baik, anakku sayang, semuanya kelas 10 IPA 1. Kita sudah habis pembelajaran kita loh hari ini. Untuk hari ini Rabu ya. Inilah dulu yang Ibu bisa sampaikan kepada adik saya. Jadi seperti ini biasanya. Semuanya intisari yang sudah Ibu ceritakan barusan sama yang sudah Ibu pampangkan di sini, ini kalian catat nah ya. Catat pelan-pelan, nggak banyak kok ini, hanya intisari. Makanya saya nggak lagi menyuruh anak-anak saya membuka buku ini lagi, karena saya tahu saya akan membantu Anda supaya kamu tidak terlalu berat pekerjaanmu. Ini catatkan saja, ini di buku gambarmu, sama seperti yang 2 kali pertemuan yang lalu ya. Nggak ada lagi mau dicari, catatkan ini menjadi penilaian bagi saya. Nanti pengumpulan ini kita akan jadwalkan ke setiap hari Rabu. Kalau biasanya saya kasih tugas setiap hari Senin, maka Ibu undur lagi supaya kamu lebih banyak waktu, karena saya melihat itu di classroom itu banyak sekali tugas-tugas dari setiap guru. Jadi saya longgarkan waktu, tapi jamnya tepat ya. Nanti tetap jam 8 malam dia saya buatkan jadwal timingnya, tetapi hari Rabu. Catatlah ini di buku gambarmu, lanjutkan catatan kemarin. Kalau misalnya sebelah kiri penuh, masuk ke kanan, langsung penuh di kanan, kiri lagi. Tapi bagi 3 deh ya, biar enak catatannya. Baik, sampai di sini pertemuan kita nak. Nanti akan saya kasih tugasmu dari penugasan ya. Bukakan di Google Classroom. Pengirimannya hari Rabu jam 8 malam. Oke nak, dan sekali lagi hari Rabu depan kita akan mulai menggambar. Tidak usah saya kasih tahu sekarang apa mau digambarkan. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih tahu supaya kita sama-sama tahu dan semangat ya. Oke, terima kasih. Ini hari pertemuan kita. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat dan tidak ada yang malas, satupun tidak ada yang malas. Tetap semangat. Tuhan memberkati.